Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Cuma bersyukur pagi hari ini kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur di pagi hari yang indah ini. Kita mau datang terlebih dahulu pada Tuhan, minta hikmat Tuhan boleh penuhi setiap kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami bersyukur jikalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di Mezbah Syukur di pagi hari ini. Saya percaya semuanya karena kasih Tuhan atas setiap kami. Pagi hari ini kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada pada hari ini. Biar Tuhan boleh memeluk, mendekap setiap kami dengan kasih Tuhan yang begitu indah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bawa hati kami, bawa hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami, biar Tuhan boleh memperdengarkan suara-Mu Tuhan atas setiap kami. Hikmat Tuhan boleh nyata atas setiap kami, sehingga kami berjalan terus selalu dengan Engkau Tuhan, Engkau yang tuntun setiap kami. Terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan pagi ini. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak disembah. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang memberikan kekuatan yang baru. Oh Yesus, kami datang menyembah-Mu, membawa segenap pujian kami. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, yes. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu ya, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami, Engkau yang layak terima penyembahan kami. Pagi ini kami mau Tuhan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu. Dengan segenap jiwa kami datang menyembah-Mu. Yesus, nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada keselamatan. Hanya Yesus, Yesus yang layak disembah. Ku mau memuji-Mu. Mari dengan segenap hati, ya, sembah Dia. Amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, yes. Bertahta atas pujian penyembahan kami pagi ini Tuhan Yesus. Yesus. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima ya Tuhan semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu ya Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Yesus, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Engkau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Karenanya pagi hari ini kami datang menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bertahta atas pujian penyembahan kami. Biar hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Yesus, hanya Engkau yang kami perlukan, hanya Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud, yes, ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, ya Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu, segala pujian. Mari dengan segenap hati-Mu, ya, mari sembah Dia. Yes, Jesus, Jesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji
memujimu, menyembahmu. Yes Lord, Yesus, ku menyembahmu, segala pujian. Amin. Jesus, bagimu kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud menyembahmu ya Tuhan, di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari lebih lagi, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi dengan segenap hati, segala puji, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Biarlah kita terus membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan dan selalu merindukan akan jamahan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan terambil dari Yudas pasal yang pertama. Yudas pasal yang pertama kita lihat mulai dari ayat yang ke-20. Yudas pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata begini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Firman Tuhan berkata, akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, banyak orang hari-hari ini hanya sibuk membangun sesuatu yang terlihat di luar. Banyak yang sibuk membangun hubungan dengan orang lain, berusaha mencari-cari link, berusaha masuk dalam sebuah komunitas, berusaha agar bisa diterima orang sehingga membangun pencitraan. Iya, saudara, firman ini berkata, kita harus membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Kenapa saudara? Karena kitalah yang akan bertanggung jawab terhadap diri kita, bukan orang lain. Karena itu firman ini berkata kita harus membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci.
Ya, jangan menaruh iman kita kepada orang lain, jangan menaruh pengharapan kita kepada manusia, tetapi kita sendirilah yang harus membangun iman kita kepada Tuhan. Kita harus membangun diri kita harus membangun karakter kita. Apa yang dimaksud dengan membangun diri? Membangun diri itu artinya kita meletakkan dasar terhadap diri kita, yaitu dasarnya iman yang suci tadi kata firman Tuhan. Nah, di atas dasar iman itu kita membangun karakter kita. Sehingga kita memiliki karakter yang kuat. Kita memiliki karakter yang bertahan, yang teguh di dalam firman Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi fitnahan, ketika mungkin keadaan yang tidak enak datang, ketika hal-hal yang tidak baik datang, kita kuat. Makanya kita harus membangun iman, membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Jangan membangun dirimu dengan pandangan orang lain, jangan bangun diri kita berdasarkan keadaan orang lain, tetapi mari kita membangun diri kita di atas dasar iman. Bukan di atas dasar pengalaman kita, kepintaran kita, tapi kita harus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Ingat, yang paling bertanggung jawab atas diri kita, diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang akan bertanggung jawab terhadap diri kita, selain yang terbaik adalah diri kita sendiri. Satu saat orang akan pergi dari hidup kita. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun, makanya kitalah yang harus membangun diri. Artinya apa membangun diri? Miliki karakter yang kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah marah, tetapi kita benar-benar harus meletakkan dasar iman itu sebagai dasar dari hidup kita, karakter kita. 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita masih dalam masa penantian sampai Tuhan Yesus datang. Nah, di dalam masa penantian ini peliharalah dirimu demikian kata firman Tuhan. Kita harus memelihara diri kita harus memelihara iman kita di dalam Kristus. Sampai pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, Dia menyatakan kita sebagai anak-anaknya dan kita memperoleh anugerah keselamatan itu. Tapi sambil menanti kedatangan Tuhan itu, kita harus memelihara diri kita di dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sekarang ini kita masih dalam masa penantian. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua baru kita menerima apakah kita ini benar-benar menjadi anak Tuhan atau kita seperti yang Yesus katakan, banyak yang akan disangkal oleh Tuhan. Ketika Yesus berkata, ada saatnya nanti ketika aku datang kembali ke dunia ini, banyak orang akan berkata, Tuhan kami melakukan mujizat demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu, tapi Tuhan bilang, disitulah aku akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Karena itu perlu dalam penantian kita akan waktu-waktu Tuhan Yesus datang kembali menyatakan kita sebagai anak-anaknya, kita harus memelihara diri kita. Jangan terlalu menghabiskan waktumu dengan komunitasmu, jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu dengan orang lain, apalagi di dalam komunitas yang hanya meracuni, membawa kita jauh dari Tuhan. Jangan menaruh hidupmu kepada komunitasmu yang akan membuat engkau rusak dalam pergaulan. Jangan menaruh dirimu dalam sebuah komunitas yang akan membawa kita untuk hal-hal yang negatif dan bukan yang positif. Kita harus berani memutuskan segala hubungan-hubungan atau komunitas-komunitas yang tidak membawa kita dibangun di dalam iman. Tetapi kita harus meletakkan iman kita dalam Kristus dan kitalah yang harus memelihara diri. Kenapa sekarang banyak orang saudara rela meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan anak untuk ketemu teman-teman dalam satu grup, dalam satu geng atau komunitas. Dia lupa ketika dia ada masalah, pencobaan orang-orang ini lari. Tapi yang akan
mendampingi engkau di masa sulit itu ya istrimu, ya keluargamu. Makanya ya kita harus membangun diri kita, memelihara iman kita, memelihara diri kita di dalam penantian akan keselamatan yang akan diberikan Tuhan ketika Dia datang kali yang kedua. Ya bahkan sambil menantikan pernyataan Yesus datang kembali itu kepada kita, ya kita juga ayat 22 dikatakan tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Lihat orang-orang yang masih setengah-setengah ikut Tuhan, kita harus menunjukkan belas kasihan pada mereka untuk menarik mereka. Ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan ya yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya kita harus merampas orang-orang yang hidup di dalam dosa, merampas mereka dari dalam api. Ya sambil kita juga hidup di dalam ketakutan, artinya takut akan Allah selama kita ada dalam dunia ini. Ya supaya kita tidak binasa, dan firman Tuhan berkata bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara, semua orang bisa jatuh, semua orang bisa tersesat. Karena itu kita disuruh membangun iman, membangun diri sendiri, memelihara diri sambil menunggu kedatangan Tuhan. Jangan salahkan siapa-siapa, pada akhirnya kitalah yang harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap keselamatan kita, terhadap iman kita. Kalau Tuhan Yesus datang, kita yang akan berdiri pribadi lepas pribadi. Karena itu sibuklah membangun diri. Tidak usah sibuk dengan hal-hal yang lain, tapi kita mau sibuk membangun diri di atas dasar iman kita yang paling suci. Mari kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mau dibentuk, ketika kami sungguh-sungguh mau membangun diri kami di atas dasar iman kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang memegang tangan kami. Kau tidak pernah lepaskan kami. Asalkan kami mau untuk dibangun di dalam Engkau Tuhan. Ini hidup kami, ini iman kami yang kami taruh kepada Tuhan. Pegang tangan kami, sentuh hati kami Tuhan, agar kami benar-benar bertumbuh di dalam Engkau, dibangun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, agar kami bertumbuh di dalam Engkau, dalam kasih karunia-Mu. Kamilah yang harus membangun diri kami sendiri di atas dasar iman, bukan yang lain. Kami bangun karakter kami yang kuat di dalam Engkau, karena pada akhirnya kamilah yang harus bertanggung jawab terhadap hidup kami di hadapan Tuhan. Berdoa Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Terus Tuhan bangun hidup kami di dalam Engkau. Kami berubah menuju ke arah yang lebih baik. Satu persatu karakter yang buruk kami buang, dan kami mau terus dibaharui oleh Tuhan. Berkati setiap mereka hari ini yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah. Tuhan sertai, jagai, biarlah rancangan damai sejahtera itu yang terjadi. Tuhan juga menyertai mereka yang sakit, Engkau sembuhkan Bapa. Dan mereka yang punya pergumulan yang berat, Tuhan juga memberikan kelegaan.
Tuhan, Engkau berkati anak-Mu yang hari ini berulang tahun. Biarlah Tuhan sertai dengan umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Engkau memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan yang berulang tahun hari ini, Tuhan tambahkan dengan hikmat marifat yang daripada-Mu. Semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani mereka di dalam Engkau. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan bangsa ini rakyatnya diberkati Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.